Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ushul Fikih yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep dan pembagian hukum dalam Islam. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendatangkan rezeki yang baik untuk kita. Baiklah teman-teman, hari ini kita kadang mengetahui bahwa misalnya kita sholat itu merupakan kewajiban. Kemudian ketika kita berwudu untuk melaksanakan sholat itu adalah syaratnya. Sebelum sholat kita wudu dulu. Kemudian kita tahu juga misalnya kita lagi dalam perjalanan, kemudian kita boleh mengqadha atau mengqashar sholat. Sorry, kita boleh mengqashar sholat maksudnya. Kemudian ketika kita tidak berpuasa karena suatu hal, kita boleh tidak berpuasa dan nanti kita akan mengqadha. Nah, hal-hal tersebut merupakan bentuk hukum dari suatu aktivitas kita atau namanya fikih gitu ya, hukum dari sebuah fikih gitu ya. Nah, maka sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih konsep hukum tersebut gitu, kemudian klasifikasinya apa saja, dan kemudian nanti kita mengenal hukum taklifi dan juga hukum wad'i, dan kemudian nanti kita melihat implikasinya dalam aktivitas kita juga khususnya untuk ekonomi gitu ya, dalam ekonomi. Oke, sebelum itu kita langsung kepada topik yang pertama. Konsep hukum dalam Islam. Kita mengenal ada yang disebut sebagai hukum syara. Ya, hukum syara. Apa sih sebetulnya makna daripada hukum syara? Hukum syara ini adalah merupakan nanti inti dari ilmu fikih dan usul fikih itu sendiri. Jadi kenapa tiba-tiba kita tahu bahwa kita sholat harus seperti ini, kemudian sholat itu sifatnya adalah ini, gitu ya. Itu merupakan ada landasan namanya hukum syara. Maka apa sih yang dimaksud dengan hukum syara? Hukum syara adalah kitaballahu ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ala wajhil iqtida' awit takhyir awil wada'i. Hukum berasal dari kalimat yang tadi. Artinya adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa iqtida, takhir ataupun wada'i. Dan syarak sendiri adalah yang dikeluarkan oleh pembuat syariat. Siapa pembuat syariat? Yaitu Allah. Jadi hukum syarak itu adalah ketetapannya Allah gitu ya, yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, siapa sih orang-orang mukallaf gitu ya? Apa sih ciri-ciri orang-orang mukallaf? Orang mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah berakal, kemudian sudah masuk balik, kemudian mampu, tidak gila dan segala macam. Nah, nanti berupa apa saja? Iqtidha, takhir, ataupun wad'i. Nah, tiga hal ini yang kita akan coba pahami lebih lanjut. Nah, sehingga kita muncullah ada hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang iqtidha, ada yang takhir. Apa itu iqtidha? Iqtidha itu bersifat perintah atau larangan. Dan takhir itu kita bisa melakukan pilihan, mau melakukan atau tidak melakukan. Tapi berdasar apa pilihan itu nanti ada ketetapannya gitu ya. Nah, kemudian yang hukum syara yang kedua adalah wada'i. Wada'i adalah hukum sebab akibat dalam penetapan hukum. Hubungan sebab akibat dalam penetapan hukum. Nanti seperti apa kita akan bahas contoh-contohnya. Sebelum ke situ, kita akan melihat dulu klasifikasi daripada hukum dalam Islam. Berdasarkan sifat, sumber, kemudian sumber pengambilan hukumnya, dan objeknya. Nah, kalau sifat kita familiar nih teman-teman. Al-ahkam al-khamsah. Yang kita suka bilang, itu wajib, itu sunnah, itu makruh tahu, misalnya gitu ya. Nah, itu merupakan berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan sumbernya, ada yang dari hukum syara, ada yang dari hukum fikih. Hukum syara itu yang gimana? Yang sumbernya udah jelas dari Quran, hadis, ijma, kias. Nah, kalau hukum fikih seperti apa? Yang merupakan hukum yang keluar dari ijtihad para ulama. Berdasarkan tetap kembali ke Quran, hadis, ijma, dan kias gitu ya. Misalnya sekarang kita tahu ada fatwa tentang online shop misalnya gitu ya. Nah, itu merupakan hukum fikih. Sumbernya di Quran nggak tertera. Hukum online shop tidak ada gitu ya, melainkan bersumber dari penafsiran-penafsiran para ulama. Kemudian ada yang sumber pengambilannya qot'i, ada yang zonni. Qot'i itu udah pasti, qot'i itu pasti tidak bisa diubah. Kayak misalnya di Quran ada teks bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kita dilarang untuk mendekati zina, gitu ya, itu udah jelas. Nah, ada yang zonni itu perlu dimaknai lagi, gitu. Contoh kayak sekarang fenomena kontemporer yang terjadi, gitu kan. Nanti ada dalil-dalil yang memang perlu pemaknaan terlebih dahulu lagi, seperti itu. Nah, kemudian objeknya apa aja? Ibadah diatur. Ada hukumnya muamalah, ada hukumnya di jinayah. Jinayah itu kayak tindak pidana ya. Ada juga
hukum pidana ya, dia ada juga diatur juga. Munakahat tentang pernikahan juga diatur, waris dan siasah. Jadi dari ibadah sampai ke perpolitikan kita udah ada landasan hukum-hukumnya gitu ya. Nah, next pembagian hukum syara. Tadi kita kenal ada taklifi dan wad'i. Taklifi dibagi menjadi dua lagi, yaitu tadi eh, yang merupakan iqtida dan juga takhyir. Nah, jadi apa hukum taklifi? Hukum taklifi adalah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan atau berbentuk pilihan. Berarti melakukan itu adalah iqtida dan takhyir itu adalah memilih. Iqtida berupa perintah atau berupa meninggalkan gitu ya, melakukan atau meninggalkan. Takhyir memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dan wad'i, nah ini yang kita akan pelajari, ada jenis-jenisnya yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani, rukhsah, azimah, sah dan batal. Langsung aja kita eksekusi. Taklifi dulu. Taklifi tadi ada dua ya, melakukan atau meninggalkan. Nah, maka kita kenal menjadi iqtida atau takhyir. Iqtida atau takhyir, ulama mengkategorikan ke dalam lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib dan sunnah, wajib udah jelas ya, bahwa ketika kita melakukan, kita akan mendapat pahala. Jika kita meninggalkan, kita mendapat pahala. Dan ketika dilarang sama Allah, maka kita tinggalkan gitu ya. Dan dosa bagi yang tidak meninggalkannya. Misalnya ada perintah dari Allah untuk melakukan, tapi tidak dilakukan, maka dosa bagi yang meninggalkannya. Kemudian ada sunnah. Dulu kita memaknai sunnah sebagai, oh kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Iya sih, nggak salah ya. Tapi makna sebetulnya adalah sunnah itu adalah merupakan suatu yang dianjurkan. Berarti ketika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan maka rugi gitu ya, karena merupakan penganjuran. Konsekuensinya pahala bagi yang melakukan dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Tapi juga akhirnya tidak dapat pahala ya, karena tidak melakukan begitu ya, maka dianjurkan. Mubah boleh gitu ya. Nah, mubah-mubah ini teman-teman kadang-kadang karena boleh gitu ya. Karena boleh, tapi suatu tindakan yang boleh, ketika kita lakukan itu secara berlebihan, maka akhirnya jadi apa? Nah, dia akan bisa mendatangkan suatu yang malah akhirnya entah itu makruh, entah itu haram. Misalnya main HP boleh, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi ketika itu berlebihan sampai meninggalkan waktu sholat, akhirnya jatuh ke haram gitu ya. Nah, jadi perbuatan yang tidak diberi pahala, tidak juga disiksa. Makruh, makruh adalah suatu yang tidak disukai gitu ya, tidak disukai dan apa namanya perbuatan dibenci untuk melakukannya dan meninggalkannya terpuji. Kadang-kadang karena makruh, ya udahlah makruh ini nggak haram gitu ya, tapi ternyata tetap saja itu merupakan perbuatan yang dibenci. Haram, haram udah jelas ya. Ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapat pahala, tapi kalau kita melakukannya, kita berdosa. Nah, ini untuk pengetahuan sedikit. Dari wajib itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi 4 kategori. Dari wajib ini terbagi menjadi 4 kategori. Dari sisi waktu pelaksanaan, dari sisi pilihan pelaksanaan, dari sisi kadar, takdirul fi'li, dari sisi kadar pelaksanaan, dan dari sisi pelaku pelaku pelaksananya. Nah, kalau dari sisi waktu ini kita biasa kenal ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu tidak terikat, gitu ya. Muqayyad itu, ya tidak terikat. Kalau muqayyad itu terbatas atau terikat dengan waktu. Contoh, kalau mutlak, qadha saumu Ramadan, kodok apa namanya kodok puasa Ramadan itu kan boleh kapan aja ya, kodoknya dalam berjangka waktu sebelum Ramadan datang lagi. Kalau misalnya muqayyad, muqayyad itu ada yang tadi kan kita bilang muqayyad terikat ya, ada yang sempit, ada yang luas. Sempit itu kayak misalnya apa? Oh, sumu Ramadan. Dia hanya terjadi satu kali, dia hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Wajib puasa Ramadan, gitu kan? Kalau muasa, muasa itu adalah sholawatul khamsah. Sholat lima, waktu-waktunya longgar. Maksudnya apa waktunya longgar? Di setiap hidup kita, kita ada kewajiban sholat lima waktu. Ada yang mendasarkan fi'li, mendasarkan ta'yinul fi'li atau sisi pilihan pelaksanaannya. Ada yang muayyan sudah ditentukan, tidak ada pilihan gitu ya, sudah ditentukan berarti kayak ada zakah, ada duyun, membayar utang, membayar zakat itu tidak ada pilihan, nggak boleh jadinya mau apa enggak bayar utang gitu, nggak ada, memang wajib membayar utang. Ada yang mukhayyar, boleh milih. Nah, boleh milih itu misalnya kayak gimana? Kayak misalnya ini, boleh milih kafaratul kafaratul yamin, kafarat dari pembayar sumpah, kafarat dari sumpah ya teman-teman. Misalnya boleh milih apakah mau memberi makan orang miskin atau mau apa namanya membebaskan budak gitu ya. Nah itu ada pilihannya. Kemudian tapi tetap wajib, cuman kita ada pilihan opsinya kafaratnya mau berbentuk apa gitu. Kemudian ini misalnya kafaratul jima, kafarat untuk yang berbuat zina gitu ya. Nah itu juga sama. Nah kemudian ada yang takdirul fi'li, ada kadarnya, ini kayak bayar zakat kan sudah ditentukan kadarnya, ada yang tidak ditentukan kadarnya. Ini seperti membasuh kepala saat wudhu, gitu ya.
sifatnya sunnah, yang ada yang dua, ada yang satu, ada yang tiga kali gitu kan ya. Kemudian berdasarkan pelakunya nih, ada yang aini atau kita kenal dengan fardu ain, ada yang kifai atau yang kita kenal dengan fardu kifayah. Nah, fardu ain ini sholawatul khamsah. Ini merupakan wajib bagi setiap individu, fardu ain. Kalau yang kifayah, kalau udah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur atau boleh tidak melaksanakan, kayak misalnya sholat jenazah. Nah, dari wajib aja beragam banget ya teman-teman. Nanti kita bisa cari contoh-contohnya lebih lanjut. Selanjutnya adalah kalau yang wada'i, nah maka sorry, tadi yang wajib ya ini ya. Kemudian kalau yang wada'i itu tadi kita kenal dengan eh, apa namanya perintah Allah yang berkaitan dengan sebab, syarat, larangan dalam merealisasikan perbuatan hukum. Nah, ini ada beragam nih, teman-teman. Ada sebab, syarat, mani, rukhsah, azimah, sah dan batal. Saya kasih contoh dulu ya. Teman-teman, misalnya gini, sebagai contoh, kita ada perintah melaksanakan sholat. Maka ketika kita sudah kategori mukallaf, hukum sholat adalah wajib. Nah, karena sholat itu wajib, sebelum sholat kita punya syarat sah sholat, bahwa sebelum sholat kita harus ada wudhu. Maka wudhu di sini masuk dalam kategori syarat. Oke. Nah, kemudian, apalagi nih, ketika sudah, kita akan sholat zuhur pada saat apa? Pada saat azan berkumandang. Nah, maka berkumandangnya azan merupakan sebab sholat zuhur itu sudah wajib kita laksanakan. Gitu. Berarti kalau syarat yang berkaitan secara langsung, kalau sebab adanya faktor lain yang menjadikan aktivitas tersebut hadir, kewajiban tersebut hadir, yaitu azan zuhur menjadikan sholat zuhur itu wajib. Nah, kemudian ketika tiba-tiba nih orang itu gila, hilang akal, maka gila tadi adalah larang atau batasan atau penghalang dari dia wajib sholat. Karena apa? Karena gila itu merupakan bahwa gila itu berarti orang tersebut tidak mukallaf. Sedangkan syarat wajib sholat adalah orangnya harus mukallaf, gitu ya. Nah, kemudian maka sholat itu menjadi tidak wajib lagi bagi dia. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Maka nanti teman-teman bisa telah apa sih eh, apa namanya sebab, syarat, mani gitu ya. Nah, berarti sebab, syarat, dan mani. Nah, kemudian ada yang rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. Rukhsah itu adalah keringanan. Jadi kondisi di mana perintah Allah itu atau misalnya kondisi di mana yang Allah perintahkan pada mukallaf itu boleh diringankan. Misalnya kayak kita lagi perjalanan, maka kita boleh jamak gitu ya, boleh qashar gitu kan dengan syarat ketentuan gitu. Nah, adapun azimah ini sendiri adalah kondisi pada umumnya aja. Ketika nggak lagi perjalanan, ya nggak boleh qashar. Misalnya itu adalah azimahnya. Jadi kalau rukhsah adalah keringanan, kalau azimah adalah berlaku normal, tidak ada keringanan. Kalau misalnya gini, eh kalau nggak ada air, boleh tayamum. Tapi azimahnya adalah kalau airnya ada, kondisi normal air ada ya nggak boleh tayamum. Itu azim, gitu ya. Sah dan batal. Sah sejalan dengan kehendak syara, aturan-aturannya, maka mengesahkan suatu aktivitas, atau batal tuh misalnya tidak memenuhi ketetapan syara. Kayak misalnya tadi ya, mau sholat tapi nggak wudhu, maka sholatnya batal. Gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan. Oke, ini tadi kita udah sedikit jelaskan, kita lanjut lagi. Nah, kita akan coba lihat di sini contoh-contoh ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Ini merupakan taklifi, hukum syara yang taklifi, bagian yang mana? Yang iqtidha. Apa iqtidha? Meninggalkan larangan. Melaksanakan atau meninggalkan. Nah, ini termasuk dalam meninggalkan larangan. Nih, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Rukulah bersama-sama orang yang ruku. Nah, ini merupakan iqtidha dari hukum taklifi tadi yang bagian apa? Yang melaksanakan perintah. Nah, kalau ini adalah dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang pergilah berziarah kubur. Nah, ini merupakan hukum taklifi yang mana? Yang takhir. Memilih. Ada yang mau melakukan, ada yang mau meninggalkan gitu ya. Karena apa? Ada dalilnya. Dan ini nanti ada contoh-contoh lain ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat bagaimana relevansinya terhadap transaksi dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam gitu ya. Misal, kita lihat yang wajib bayar zakat, wajib. Kalau udah sampai nisab, udah sampai haul, wajib bayar zakat. Melunasi hutang, wajib gitu ya. Tadi kalau kita di awal juga ya, bahwa melunasi hutang itu nggak boleh milih, nggak ada pilihan, mau melunasi atau tidak mau melunasi karena dia wajib gitu ya. Kalau sunnah, qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Misalnya ini kalau misalnya kita membantu orang, orang yang kesulitan, kita boleh memberikan pinjaman qardul hasan, tapi nggak wajib. Kalau kita nggak punya, ya nggak usah dipaksakan gitu kan. Terus murabahah dalam transaksi, misalnya kita jual beli, transaksikan, murabahahkan kita jual beli gitu ya secara transparan, lebih utama dan dibanding transaksi yang tidak jelas. Jadi ketika kita melaksanakan transaksi secara transparan, itu masuk melaksanakan sunnahnya. Kenapa Rasulullah dulu juga melaksanakan, mencontohkan gitu ya, perdagangan yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Oke, nah sebab.
Nah, ini kita lihat akad jual beli, suatu transaksi jual beli menjadi sah karena adanya akad yang sah. Berarti ijab dan qabul ini merupakan yang itu berarti ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jadi sebab jual beli itu sah gitu ya karena ada apa? Ada yang mau beli dan ada yang ngejual. Terjadilah ijab qabul di situ. Gitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah harus ada barang yang jelas dong, gitu kan. Makanya barangnya harus jelas. Kemudian harganya jelas, sudah disepakati di awal dan segala macam gitu. Nggak boleh menjual barang yang tidak kita miliki gitu ya. Nanti di fikih muamalah kita belajar lebih lanjut. Nah, penghalangnya apa? Apa yang menjadikan transaksi itu batal? Misalnya ada laki-laki gitu ya, wajib sholat Jumat, tapi pada pas lagi sholat Jumat dia malah berjualan. Padahal di surat Al-Jumu'ah ada larangan untuk tidak berjualan di hari Jumat. Maksudnya adalah apa? Bagi seorang laki-laki gitu ya. Maka ketika laki-laki wajib sholat Jumat dilarang melakukan transaksi ketika azan kedua Jumat dikumandangkan. Seperti itu. Nah, inilah yang perlu teman-teman highlight, memaknai apa sih mukallaf, apa sih usul fikih, apa sih hukum syara dan ilmu fikih, kemudian taklifi dan juga wada'i. Nah, mudah-mudahan dari kita lebih mengetahui hal berikut ini gitu ya, akan bertambah kecintaan kita dan ketaatan kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk topik kedua kita terkait hukum syarak dan pembagian-pembagiannya. Kita coba lihat glosarium. Di sini teman-teman pastikan tadi taklifis itu apa, semudah teman-teman kenal, wada'i itu apa, kemudian makna dari usul fikih, ilmu fikih, dan pengertian daripada hukum syara. Dan dapat mengimplementasi kira-kira mengimplementasi ke dalam eh, aktivitas ekonomi kita gitu ya. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.